Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat ya? Sehat. Oke. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, perlindungan, keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada kalian sudah mau menghadiri pada kegiatan kita hari ini. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita absen dulu ya. Absen sambil mengingat nama temannya ya, karena ini pertemuan pertama. Komang Saraswati Hadir. ingat ya. Ketut Karmila Hadir. hadir semua ya. Ada yang sudah tahu nama ibu siapa? Belum. Jadi perkenalkan, nama ibu Wayan Lasmini. Perlu ditanyakan lagi? Tidak. Jadi nama panggilan, jadi nama panggilan ibu adalah Wayan. Jadi kalian bisa memanggil ibu Wayan. Paham ya? Jadi hari ini kita akan membahas sebuah materi yang berjudul bagaimana membangun hubungan dengan baik dengan teman sebaya. Seperti itu. Diharapkan dengan pemberian layanan ini atau materi ini kalian mampu memahami serta membangun bagaimana membangun hubungan yang baik dengan teman sebaya. Diharapkan kalian mampu memahami pengertian etika pergaulan dengan teman sebaya. Lalu yang kedua, bagaimana cara membina hubungan baik dengan teman sebaya. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengatasi pertengkaran dengan teman sebaya. Paham ya? Nah, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu, pemanasan. Mau duduk atau berdiri? Duduk aja. Berdiri aja. Duduk aja apa? Nanti kalian capek. Oke. Permainannya atau ice breakingnya itu berjudul udara, darat, laut, udara, darat, laut. Ada yang sudah tahu permainan ini? Sudah. Tidak. Oh, sudah ada yang tahu dan tidak ada yang tahu. Jadi ibu akan jelaskan lagi. Jadi permainan ini berjudul udara, darat, laut, udara, darat, laut. Kalau nanti berhenti di udara, kalian sebutkan hewan yang ada di udara. Paham ya? Kita mulai. Udara, darat, laut. Ikan. Udara. Burung. Udara, darat. Singa. Udara. Udara. Burung gede. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Sekali lagi ya. Udara, darat, laut. Udara, darat, laut. Udara. Belalang. Udara, darat, laut. Udara, darat, laut. Buaya. Buaya siapa? Buaya darat. Buaya laut. Oke, fokus semua ya, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi kita lanjut. Kita akan, atau ibu akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan kita hari ini. Yang pertama, ibu akan menjelaskan materi di depan dengan judul materi kita etika pergaulan dengan teman sebaya. Lalu yang kedua, kalian perhatikan dengan baik apa yang ibu jelaskan di depan. Lalu yang ketiga, jika ada sesuatu atau hal yang belum kalian pahami, kalian bisa bertanya. Nanti di akhir penjelasan, ibu akan memberikan kalian sebuah soal. Di sana ada beberapa soal, kalian bisa jawab. Jadi supaya kalian bisa menjawab soal nanti, diharapkan kalian mampu memperhatikan dengan baik, lalu serta memahami apa yang ibu jelaskan di depan. Paham ya? Oke. Jadi materi yang ibu jelaskan nanti adalah pengertian etika pergaulan dengan teman sebaya. Lalu yang kedua atau yang B, membina hubungan baik dengan teman sebaya. Lalu yang C, mengatasi pertengkaran dengan teman sebaya. Paham ya? Tidak ada yang tanyakan lagi? Tidak. Siap lanjut ke tahap berikutnya? Siap. Oke. Kita mulai.
pengertian etika pergaulan dengan teman-teman sebaya. Ada yang tahu sebaya itu apa? Tidak. Jadi, menurut John W. Santrop, sebaya dapat diartikan sebagai orang dengan tingkat usia dan pola pikir yang sama. Nah, dan menurut Santrop juga, kelompok sosial teman sebaya adalah seseorang dengan memiliki kesamaan umur serta pola pikir, karakter, dan kedewasaan. Nah, jadi sebaya itu adalah seseorang yang lahir mungkin dengan bulan yang sama, sehingga mereka memiliki tingkat umur yang sama, lalu memiliki pola pikir yang sama. Seperti itu, paham ya? Lalu ada yang mengetahui etika itu apa? Tidak. Belum ada yang tahu ya. Jadi etika itu adalah suatu sopan santun, tata krama dalam pergaulan, tidak melakukan pelanggaran seperti pelanggaran agama, kesusilaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang lainnya. Seperti itu, paham ya tentang etika? Paham ya? Lanjut ya. Kita atau manusia adalah makhluk sosial. Ada yang tahu? Kenapa manusia dikatakan makhluk sosial? Jadi, manusia adalah makhluk sosial. Artinya, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, atau bantuan teman, atau bantuan keluarga, dan sebagainya. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Nah, jadi kenapa manusia tidak bisa hidup sendiri adalah karena dalam kehidupan tentunya kita akan menjalankan atau meraih cita-cita, meraih karir, melakukan suatu pekerjaan. Semua itu tidak akan bisa dilakukan, semua itu tidak akan bisa kita wujudkan atau capai tanpa bantuan orang lain. Jadi itu, kalian harus membina hubungan baik dengan orang lain, sehingga apa? Sehingga kalian di kemudian hari ketika membutuhkan orang atau teman kalian membantu kalian untuk meraih apa yang kalian inginkan. Paham ya? Jadi ibu akan menjelaskan bagaimana sih cara membina hubungan baik dengan teman sebaya. Yang pertama, belajar menghargai. Hargai pendapat teman, hargai orang-orang yang memang juga menghormati kalian. Jangan sesekali jika teman kalian menghargai kalian, tapi kalian tidak sebaliknya menghargai mereka. Jangan pernah menghargai seseorang karena tingkat jabatan yang tinggi, mungkin teman kalian kaya, lalu kalian tidak menghargai teman kalian yang miskin. Seperti itu. Nah, selanjutnya belajar menghormati. Semua orang wajib atau memang punya hak untuk dihormati. Jadi kalian jangan pernah kalian tidak menghormati seseorang atau teman kalian yang mungkin tidak mempunyai perekonomian rendah. Kalian hanya menghormati teman kalian yang mempunyai banyak uang, memiliki penampilan yang baik, cantik. Tetapi kalian harus menghormati teman kalian semuanya, maupun dia fisiknya tidak bagus, penampilannya tidak bagus, atau mereka tanda kutip tidak miskin, seperti itu. Jadi kalian harus pukul rata untuk apa? Untuk menghormati semuanya. Jika kalian menghormati, maka kalian akan segan juga untuk dihormati oleh orang lain. Jadi jangan pernah memilih seseorang atau teman kalian untuk dihormati. Pukul rata semuanya. Paham ya?
seseorang, setiap teman kita atau teman kita pasti memiliki keadaannya masing-masing. Keadaannya itu buruk, tidak memungkinkan. Jadi kita jangan pernah memaksakan teman kita. Contoh nih, misal teman kita sedang memiliki musibah, tetapi kita memaksakan dia untuk hadir misalnya di acara ulang tahun kita, seperti itu. Jadi kita mau mengerti nih, oh dia memiliki musibah, sebaiknya teman yang lain saja diajak. Jadi kita harus tumbuhkan rasa mau mengerti pada teman. Selanjutnya, mau memberikan pujian. Nah, ketika teman kita memperoleh sebuah prestasi, contohnya misalnya memiliki nilai bagus, mendapatkan nilai bagus, jangan pernah pelit atau pelit lah istilahnya, memberikan pujian. Karena dengan kita memberikan pujian, artinya kita memotivasi teman kita untuk menambah atau meningkatkan lagi bakat yang dia miliki. Jadi jangan pernah segan untuk memberikan pujian kepada teman kita. Seperti itu, paham ya? Selanjutnya, mau memberikan motivasi. Nah, apa itu motivasi? Ada yang tahu? Tidak. Jadi motivasi itu sebuah dorongan atau semangat. Jadi mau memberikan motivasi. Nah, jika teman kita contohnya dia memperoleh musibah atau memang ketika dia mengikuti lomba dia kalah, jangan pernah mengasihani mereka. Justru itu, jika kita mengasihani mereka merasa malah down, memang kemampuannya seperti itu. Tetapi kalian harus motivasi mereka, motivasi teman kita supaya apa? Supaya mereka bangkit dari keterpurukan yang dia miliki, supaya dia semangat untuk meraih apa yang belum dia capai, seperti itu. Paham ya? Selanjutnya adalah tidak bercanda keterlaluan. Siapa nih di sini suka banget bercanda? Kamu ya? Bercandanya pasti berlebihan ya? Pasti ngejek-ngejek kan? Enggak senang. Tidak bagus ya kalau ngejek-ngejek, jangan. Diharapkan dalam boleh bercanda, tapi jangan keterlaluan. Karena apa tidak boleh bercanda keterlaluan? Karena setiap seseorang memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang cepat tersinggung, ada yang mungkin memang kebal terhadap canda-candaan yang memang menyinggung dirinya, seperti itu. Untuk meminimalisir ketersinggungan antar teman kita, lebih baik kita bercanda tetapi tidak mengandung unsur menyinggung fisik atau menyinggung yang membuat teman kita sakit hati, seperti itu. Paham ya? Selanjutnya adalah menjadi pendengar yang baik dan saling menghormati satu sama lain. Bagaimana cara menjadi pendengar yang baik? Adalah ketika teman kita bercerita, pandang matanya, letakkan HP, lalu fokus pada apa yang dia bicarakan. Itu adalah tanda bahwa kita teman yang baik, teman yang mau mendengarkan, lalu teman yang menghormati. Ketika teman kita berbicara, kita fokus untuk mendengarkan. Lalu balikanlah. Ketika teman kita bercerita, jangan pernah mematahkan apa yang dia katakan. Kalian hanya boleh memotivasi serta memberikan solusi yang memang tepat untuk dia. Paham ya? Selanjutnya adalah jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita. Nah, ini salah satu faktor yang membuat pecahnya pertemanan kita, yaitu kita mengkhianati kepercayaan teman kita. Jika teman kalian bercerita, lalu teman kalian itu
memberikan sebuah rahasia pada kalian, jagalah rahasia tersebut. Jangan pernah membeberkan rahasia tersebut kepada orang lain. Jika sampai teman kalian mengetahui, maka teman kalian tidak akan pernah mempercayai apa yang kalian katakan. Dia tidak pernah, mungkin hubungan kalian akan buruk jika kalian mengkhianati kepercayaan teman kalian. Jadi diharapkan kalian mampu, jika kalian diberikan kepercayaan, apalagi sebuah rahasia, jagalah rahasia itu dengan baik. Baik buruknya teman kita adalah teman kita. Dia yang membantu kita di saat kita jauh dari orang tua. Temanlah yang menjadi keluarga kita. Seperti itu. Jadi hormati teman dan selalu jaga kepercayaan teman. Oke, sudah paham? Dari membina hubungan baik teman sebaya ini ada yang tanyakan? Ya. Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Lalu yang C, mengatasi pertengkaran dengan teman sebaya. Nah, kalian dalam berteman pernah nggak bertengkar? Pernah. Pasti sering ya. Nah, setiap pertemanan pasti ada sebuah pertengkaran. Nah, lalu bagaimana cara kita mengatasi pertengkaran itu supaya kita bisa menjalin komunikasi dengan baik lagi dengan teman kita? Ikut menjelaskan ya. Yang pertama, coba hubungi dia duluan. Nah, jika kita mengalami pertengkaran, satu pihak, dua pihak yang bertengkar, jika tidak ada yang saling mengalah, maka pertengkaran itu tidak akan pernah selesai. Jadi, jika ingin pertengkaran itu cepat selesai, salah satu dari kalian mencoba hubungi duluan. Untuk apa? Untuk memperoleh siapa yang membuat pertengkaran, apa yang membuat pertengkaran, apa yang membuat kalian marah, dia marah, apa yang membuat dia tersinggung. Jadi tanyakan semua itu. Jika kalian sudah mendapatkan jawaban penyebab teman kalian itu marah, mungkin karena kalian sendiri, maka apa? Kalian harus sadar bahwa memang kalian memang salah. Jadi kalian bersedia untuk menerima kesalahan yang kalian perbuat seperti itu. Paham ya? Jangan jaim jika bersalah. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, jika kalian sudah menghubungi lalu mengetahui penyebab teman kalian marah, itu contoh misalnya kamu, jadi kalian jangan pernah jaim untuk mengakui kesalahan. Akuilah kesalahan kalian. Jika memang teman kalian itu benar tersinggung dengan ucapan, cobalah minta maaf. Akui kesalahan lalu mintalah maaf pada teman kalian. Selanjutnya adalah buat candaan saat berbicara. Nah, jika kalian sudah sudah baikan, pasti komunikasi akan agak berubah. Pasti tidak seperti semula ketika kita belum bertengkar. Pernah nggak kalian seperti itu? Pernah ya? Nah, oke. Lalu, bagaimana cara mengatasi supaya komunikasi kita cair? Yaitu buatlah candaan kecil. Supaya apa? Supaya komunikasi kalian itu tidak kaku. Seperti itu. Kalian juga tidak kaku dalam berbicara. Teman kalian juga tidak sungkan untuk berbicara. Seperti itu. Yang keempat, bicaralah dengan terbuka. Nah, ketika kalian sudah baikan, cobalah berbicara empat mata dengan teman kalian. Ungkapkan apa yang membuat kalian marah, hal-hal apa yang membuat kalian marah. Lalu teman kalian itu juga mengungkapkan apa sih yang membuat tersinggung. Kalian ucapkan, kalian curahkan. Ketika kalian sudah memahami satu sama lain, maka kalian sudah mengetahui kelemahan dari teman kalian itu apa. Seperti
kalian bisa mengetahui, oh teman saya nggak suka nih diginiin, teman saya nggak suka nih diginiin. Setelah kalian mengetahui semua itu, maka kalian tidak akan pernah mengulangi hal tersebut. Nah, sehingga pertemanan kalian bisa terjalin dengan baik. Paham ya? Ada yang tanyakan mengenai poin C ini? Tidak. Paham semua? Nah, oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian sebuah soal. Coba tunjukkan ke kalian. Nah, di buku itu sudah ada 2 soal. Kalian bisa kerjakan sekarang. Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Oke, bisa dimulai ya. Sudah selesai ya? Sudah selesai mengerjakannya? Tidak. Ada kendala dalam pekerjaan? Tidak. Tahu semua ya? Oke. Oke, kumpulkan bukunya pada Ibu. Ibu akan nilai nanti. Oke, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akan menyimpulkan kegiatan kita hari ini ke materi yang Ibu jelaskan hari ini adalah sebaya adalah seseorang dengan tingkat umur yang sama serta memiliki kedewasaan yang sama. Kelompok sosial teman sebaya menurut Santrop dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki kesamaan umur atau tingkat usia yang hampir sama serta memiliki kedewasaan yang sama, pola pikir yang sama, serta kedewasaan yang sama. Jadi seseorang yang mungkin lahir di bulan yang sama sehingga dia dikatakan sebagai sebaya atau teman sebaya, seperti itu, atau memiliki kedewasaan serta pola pikir yang sama. Paham ya? Oke. Mungkin cukup materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada perilaku atau tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Kepada Tuhan Ibu mohon ampun. Kita tutup kegiatan ini dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hati-hati di jalan ya.